wilayah. Batas wilayah administrasi Kota Pekalongan yaitu utara berbatasan dengan Laut Jawa, timur berbatasan dengan Kabupaten Batang, selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Iklim dan cuaca. Kota Pekalongan merupakan daerah bertropis dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 40 mm sampai 300 mm per bulan dengan jumlah hari hujan 120 hari. Keadaan suhu rata-rata di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, berkisar antara 17 sampai 35 derajat Celcius. Pemerintahan. Secara administrasi, pemerintah Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang membawai koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota sejak 2015. Wali Kota Pekalongan dan wakilnya dipilih langsung oleh warga kota dalam pilkada setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD. Kota Pekalongan memiliki 4 kecamatan, 27 kelurahan pasca penggabungan berdasarkan Perda Kota Pekalongan nomor 8 tahun 2013. Demografi. Agama. Sejak dulu Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Indikatornya adalah dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang ada, yakni 44 buah dengan jumlah santri mencapai 4.706 orang. Keberagaman pemeluk agama tidak lagi menimbulkan permasalahan yang berarti menunjukkan kondusifnya kehidupan antar umat beragama Kota Pekalongan. Agama Islam merupakan agama minoritas penduduk kota. Sedangkan agama lain yang dianut sebagai warga Kota Pekalongan adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk memenuhi kebutuhan peribadatan di Kota Pekalongan terdapat berbagai jenis tempat ibadah berupa masjid 106 unit, musola 613 unit, 13 buah gereja Kristen, 2 gereja Katolik, 1 pura, dan 5 wihara yang disebarkan di seluruh kecamatan Kota Pekalongan. Etnis dulu. Etnis. Kota Pekalongan secara etnis didominasi oleh suku Jawa yang bertutur dengan bahasa Jawa dialek Pekalongan, yang secara dialek dekat dengan bahasa Jawa Banyumasan, dialek Tegal ataupun bahasa Jawa Semarang. Sejarah Pekalongan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan membuatnya memiliki sejumlah komunitas pendatang yang menonjol seperti etnis Cina dan Arab. Selain tentu saja suku-suku Nusantara lain seperti suku Melayu dan Banjar. Ekonomi. Karena letaknya sangat strategis, yaitu di antara Jakarta dan Surabaya, perekonomian Kota Pekalongan cukup maju di antara kota-kota lain di Jawa Tengah, yaitu dalam bidang industri, perikanan, dan properti. Dalam bidang perikanan, Kota Pekalongan memiliki sebuah pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area perlelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu, di Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga. Pusat perbelanjaan. Kota Pekalongan memiliki beberapa pusat perbelanjaan dari mall, pasar grosir, hingga pasar tradisional. Mall antara lain Plaza Pekalongan, Transmart Pekalongan, Pekalongan Square, Jogja Soto Serba Pekalongan, Superindo Supermarket. Pasar, adanya pasar grosir Batik Setono, pasar induk Banjarsari, berhenti operasi sementara karena kebakaran, pasar induk Grobolan, pasar induk Banyuurip, pasar Pagi Keraton, pasar Podosugi, pasar Anyar, pasar Keraton, pasar Poncol, pasar Klego, pasar induk Kuripan, pasar Buah Banjarsari. Industri, galangan kapal kayu, galangan kapal fiberglass, galangan kapal baja, PT Baroka Marin, pabrik es batu, industri ikan asin, industri pemindangan ikan, pabrik penggalangan ikan maya, industri kecil pembuatan terasi, pabrik pembuatan filet ikan, industri kerajinan batik, industri pembuatan mebel rotan dan bambu, industri kecil makanan ringan, pabrik rokok sigaret kretek, pabrik teh, industri pembuatan sarung, industri kain. Hiburan,
Cinema 21 Pekalongan Square, Cinema 21 Transmart Pekalongan, Karaoke Happy Plaza Pekalongan, Site International Convention Center, Raudupan Club. Pariwisata. Kota Pekalongan dikenal akan batiknya yang telah mendunia. Banyak wisatawan yang datang atau sekedar singgah di kota Pekalongan. Tempat wisata di kota Pekalongan tidak hanya wisata batik saja, tetapi terdapat juga wisata keagamaan, sejarah, dan alam. Tempat wisata: Museum Batik Pekalongan, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon, Kampung Wisata ATBM Medono, Kampung Wisata Canting Landung Sari, Pantai Pasir Kencana, Pantai Selamaran Indah, Silver Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan PPNP, Wisata Hutan Bakau Mangrove Park, Waterpark Tupan, Kawasan Kota Tua Jetayu, Ziarah Makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Thoyib Al-Atas, Taman Kota Kawasan Mataram, Monumen 03-10-1945. Acara dan perayaan. Pada setiap tahun, pada tanggal tertentu, pemerintah atau warga kota Pekalongan mengadakan berbagai acara yang menarik wisatawan. Acara-acara tersebut diantaranya Pekan Batik PBN dan Pekan Batik Internasional PBI. Pekan Batik Nusantara diadakan 1 tahun sekali pada bulan Oktober, sedangkan Pekan Batik Internasional berlangsung setiap 3 tahun sekali pada bulan yang sama. Perayaan HUT Kota Pekalongan diadakan 1 tahun sekali, yaitu setiap tanggal 1 April. Dalam acara ini dilakukan kirap dan gelar kesenian dan budaya khas kota Pekalongan, karnaval, serta berbagai event lomba. Hari Teknologi Nasional diselenggarakan 1 tahun sekali pada bulan September. Agenda dalam acara ini adalah pameran inovasi daerah yang diikuti berbagai daerah di Indonesia serta lomba inovasi. Nyadran, tradisi nelayan Pekalongan yang diadakan 1 tahun sekali dengan menggelar acara ngelarung sesaji di tengah laut. Pekjun dilakukan 1 tahun sekali. Kegiatan Pekjun menampilkan budaya Tionghoa dengan puncak acara di Pantai Pasir. Cap Gome diselenggarakan 1 tahun sekali oleh umat Konghucu yang dipusatkan di Kelenteng Pok Antian. Perapiakan atau swalayan, Festival Pintu Dalam, Koul, dan lain-lain.